Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pembahasan pada video kali ini yaitu menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur, lanjutan dari video sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Mengidentifikasi bagian-bagian struktur teks prosedur. Bacalah kembali cara membatik dan cara mencuci tangan. Tunjukkan mana bagian teks yang termasuk tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah. Teks 1, cara membuat batik. Teks 2, cara mencuci tangan. Teks 1, cara membuat batik. Struktur tujuan, bagian teks, paragraf, alasan. Bahan dan alat, langkah dan penutup. Teks 2, cara mencuci tangan. Struktur tujuan, langkah, penutup, alasan. Menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan struktur. Telaahlah kalimat-kalimat berikut. Berilah urutan angka pada kalimat-kalimat di bawah ini sehingga membentuk urutan langkah yang tepat untuk menciptakan biopori. Berikut ini adalah urutan dari pertama hingga akhir, kalimat dan alasan. Memperbaiki dan melengkapi teks prosedur. Perbaiki teks mekanisme cara menciptakan angklung dengan cara 1. Tambahkan bab awal teks. 2. Ubahlah kalimat pada langkah menjadi kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan. 3. Tambahkan bab epilog teks prosedur. Dan 4. Perbaikilah penggunaan tanda baca, ejaan yang kurang tepat. Membuat angklung. Struktur tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, penutup. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Penggunaan bahasa yang tepat dalam berkomunikasi akan menjadikan informasi yang disampaikan mudah diterima oleh lawan bicara kita. Agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, Anda harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang unsur-unsur kebahasaan pada jenis-jenis teks. Setiap teks umumnya memiliki unsur kebahasaan yang berbeda. Begitu pula dengan teks prosedur. Ciri bahasa yang digunakan pada teks prosedur diantaranya adalah kalimat perintah karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan, membuat, penggunaan kata dengan ukuran akurat dan menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Berikut ini penjelasan mengenai penggunaan bahasa pada teks prosedur. 1. Penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat perintah. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Diakhiri dengan tanda baca seru. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. Biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Berikut ini contoh pernyataan dan bentuk kalimat perintahnya. Pernyataan, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Perintah, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. 2. Penggunaan bentuk pasif untuk proses.
Instruksi panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal, membahayakan. Aktif, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Proses pasif, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. 3. Penggunaan kriteria, batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. Tanpa batasan, angkat kaki kanan. Dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Dengan batasan, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. 4. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba, kata kerja, atau adjektiva, kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Kata keterangan, keterangan cara. Adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, dengan, dan secara. Contoh, 1. Bungkuslah adonan dengan rapat. 2. Talikan rafia dengan cara menyilang. 3. Minum cairan tanpa diaduk. 4. Bunyikan secara serentak semua gendang. 5. Buat isi kue dengan cara mencampur potongan buah dengan selai. 6. Jahit bagian A secara zigzag sehingga membentuk kepala boneka. 7. Dengan sedikit meluangkan waktu, kita dapat membuat makanan sehat dan murah. 8. Dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, misalnya dengan menggunakan. Contoh, 1. Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. 2. Lukis kain dengan menggunakan canting. 3. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. 4. Para perajin membatik menggunakan canting. 5. Ayah mengantarkan adikku ke sekolah menggunakan motor. 6. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. 7. Budi memukul Joni dengan menggunakan kayu. 8. Petani membajak sawahnya dengan menggunakan mesin traktor. Keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Contoh, 1. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. 2. Aku belajar sepanjang malam supaya naik kelas. 3. Ibu menyirami bunga agar tumbuh subur dan tidak layu. 4. Para pejuang yang gugur itu berjuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 5. Ayahku bekerja sepanjang malam untuk kebahagiaan anak-anaknya. 6. Gadis itu berdandan dengan sangat menor untuk mendapatkan perhatian para lelaki. Keterangan derajat, kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. 1. Setelah dicelup, angkat kain secepatnya. 2. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. 3. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. 4. Ulangi gerakan selama 3 kali. 5. Aku mengumpulkan kupon belanja itu sebanyak-banyaknya. 6. Abdul memberikan makanan kepada adiknya sedikit sekali. 7. Dokter menyarankan untuk meminum obat 2 kali sehari. Keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa, jika 1. Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. 2. Jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. 3. Aku akan datang, jika hari esok tidak hujan. 4. Jika aku punya banyak uang, aku akan berlibur ke Eropa. 5. Budi tidak akan dimarahi guru, jika saja dia datang tepat waktu. Keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa kegiatan, hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Peristiwa, jika 1. Goreng adonan hingga kecoklatan. 2. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. 3. Dia tidak makan sehari semalam hingga tubuhnya menjadi lemas. 4. Adi memukul kucing sampai kucing tersebut mati. 5. Banyak orang membuang sampah sembarangan, akibatnya banjir melanda. 6. Pakaian putih itu jarang dicuci hingga berwarna kecoklatan. 5. Menggunakan kalimat saran, larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya.
Penggunaan kata frase hubung, sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak atau kecuali jika, sebaiknya. Penekanan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks panduan, instruksi sering diberikan dalam bentuk kata kerja perintah, imperatif, atau dengan Anda sebaiknya, pilihan saran, atau kamu harus pernyataan keharusan. Penekanan ini juga dapat dinyatakan dengan cara berikut, jika kamu tidak, kecuali jika kamu melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. 6. Menggunakan kata penghubung, pelesapan, kata acuan. Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, setelah ini. Kadang-kadang penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang terlalu sering. Untuk itu diperlukan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objeknya sama sehingga bagian yang sama disebutkan hanya sekali. Pelesapan juga banyak dilakukan pada teks prosedur. 1. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. 2. Aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. 3. Angkat adonan dan setelah dingin cetak, hasil tepung dan santan yang telah mengental hingga membentuk persegi panjang. 4. Taburi wijen di atasnya, hasil tepung dicampur santan yang telah mengental dan telah dibentuk menjadi persegi panjang. 5. Iris, hasil tepung dicampur santan yang telah mengental dan telah dibentuk menjadi persegi panjang serta ditaburi wijen, setebal 2 cm, kemudian bungkus dengan plastik. 6. Kemas pada kardus kecil. 7. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contoh, 1. Lumuri loyang dengan mentega. 2. Lumurkan mentega pada loyang. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.